Halo, jumpa lagi bersama saya di sini, Pak Bor, di kanal kesayangan kita, Sirai TV, yang setiap Jumat selalu membahas masalah-masalah soal psikologi. Uh, Hari ini, seperti biasa, saya ditemani oleh partner setia Sirai TV ya, dari ANO.com. Kristi, langsung dari Jerman. Apa kabar, Kristi? Sehat ya? Sehat, Pak Bor. Mudah-mudahan. Oke, baik, mantap ya. Kita yang penting berpikiran positif, Iya. biar virus-virus corona ini tidak menggerogoti tubuh Amin. kita. Mudah-mudahan. Malam ini kita akan bahas tentang gimana pilih kerja sesuai minat atau bakat. Jadi saya juga ingat tuh dulu pada zaman sekolah sempat bingung juga mau pilih A1, A2 atau A3. Nah, ada bisikan juga dari orang tua, pilih ini aja, pilih ini aja. Akhirnya saya bingung sendiri gitu kan, memilih apa nih gitu kan. Akhirnya saya waktu itu tuh mikirnya seperti ini. Kalau A3, ini sorry ya, A3 pada saat itu saya berpikirannya tuh orang-orang yang nggak pada serius belajar. Dulu ya, saya mikirnya gitu. Bilang, saya nggak mau masuk ke situ. A2 saya nggak suka, biologi saya nggak suka. Gitu ya. A1 itu Akhirnya apa ya? pilihan jatuh A1. A1 itu apa ya? Fisika. Fisika. Oh. Iya, fisika. Nah, itu. Jadi pemilihannya itu berdasarkan begitu gitu, pikiran-pikiran. Nah, mudah-mudahan hari ini kita bisa dikasih pencerahan nih. Apa nih yang harus kita lakukan untuk memilih bila kita dihadapi kondisi harus memilih gitu ya. Entah itu jurusan, entah itu bidang kerjaan, ya silakan Chris kalau ingin memulai. Iya. Kalau di zaman saya itu jurusannya IPA, IPS bahasa ya. Oh, Namanya. itu. Iya, tapi kalau anak sekarang kayaknya dia jurusannya ini ya. Nggak tahu deh apa jurusannya. Oh iya, saya mesti panggil anak saya juga nih. Saya juga nggak tahu juga. Iya, Iya, gitu. iya. Nah, tapi kan memang pengaruh lingkungan itu apalagi kalau masih muda itu cukup besar ya, misalnya pengaruh orang tua atau pengaruh Betul. Ya. teman-teman gitu kan. Jadinya orang kadang minatnya itu belum tentu sesuai dengan bakatnya gitu. Begitu juga udah selesai nih, udah selesai sekolah, udah selesai kuliah gitu kan. Tapi ternyata kerjanya itu tidak ingin sesuai dengan apa yang sudah dipelajari gitu. Nah, sekarang kita lihat penjurusan-penjurusan sesuai dengan karakter seseorang yang dibuat oleh teori dari John Holland. John Holland itu psikolog dari Amerika. Namanya aja Holland, tapi dia psikolog dari Amerika. Bentar, saya share screen dulu. Oke. So, jadi, salah nih, ini terakhirnya. Jadi John Holland itu membagi ada beberapa karakter manusia gitu ya. Nah, karakter manusia itu nanti sesuai dengan yang pas gitu, yang akan jadi maksimal gitu kalau sesuai dengan bidang pekerjaannya gitu ya. Tapi sebelum saya mulai, manusia itu nggak saklek ya. Misalnya gini, orang pikir kan, wah kalau jualan gitu ya, kalau jadi sales atau marketing itu orangnya harus pintar ngomong gitu ya, pintar membujuk dan segala macam.
ya mungkin benar gitu. Tapi ada juga introvert itu kan nggak suka ngomong ya. Kalau orang-orang suka kumpul-kumpul, suka pesta, suka ngobrol gitu, introvert itu bahagia justru kalau dia sendirian gitu, ya. Tapi ada juga sales yang dasarnya itu introvert dan justru dia sukses gitu. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata introvert itu kan lebih senang dengerin gitu ya. Nah, kalau dia lebih senang dengerin, orang yang mau beli itu merasa merasa didengarkan gitu, merasa kebutuhannya itu tersalurkan gitu. Dan orang yang mendengarkan itu cenderung lebih tahu apa yang diinginkan oleh orang yang berbicara. Nah, jadi ada keuntungannya gitu. Nah, apa yang akan saya beritahu di sini itu bukan hal saklek ya. Karena manusia pada dasarnya dinamis, ini hanya dasar untuk ya kalau misalnya masih bingung mengambil keputusan atau kalau ingin lebih paham tentang dirinya sendiri gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang saklek atau kaku. Pertama realistis nih, realistis. Kalau misalnya ada orang yang hobinya olahraga gitu misalnya, atau hobinya ngotak-ngatik gitu. Jadi dia tuh orang yang suka dengan alat, mesin, terus hasilnya tuh kelihatan gitu. Hal-hal yang abstrak gitu, misalnya desainnya bagus gitu, atau atau makna simbolisnya apa itu nggak penting gitu buat orang yang realistis ya. Yang penting itu hasilnya apa, terus kelihatan jelas gitu ya. Nah, orang-orang realistis itu dia cenderung hati-hati, dia tekun orangnya. Tapi kekurangannya itu dia cenderung agak kaku. Agak kaku itu karena dia sudah punya hal konkret gitu, sudah punya gambaran konkret gitu. Jadi kalau ada hal yang nggak konkret gitu, cuma abstrak gitu, dia agak-agak mungkin bukan pemahaman yang kurang ya, cuma minatnya aja nggak ke situ gitu. Terus orangnya tulus, cenderung pemalu gitu. Terus materialistis ini bukan berarti bahwa orangnya matre, enggak. Materialistis di sini itu dia tahu kualitas-kualitas gitu. Tahu jenis bahannya apa, jenis bendanya apa, bahkan harganya berapa gitu. Lebih ke situ. Terus apa adanya, praktis, kurang fleksibel, sederhana, cenderung tertutup dan ekonomis gitu ya. Nah, jadi buat orang-orang realistis ini yang kelihatan itulah yang penting gitu ya. Jadi seperti uang, kekuasaan, suatu sosial itu penting gitu buat mereka. Itu nggak selamanya buruk ya, karena karena dia realistis gitu. Segala sesuatu itu sebagian besar hanya diakses dengan uang, misalnya seperti itu. Kita bisa mencapai sesuatu gitu misalnya dengan kekuasaan gitu. Ya. Jadi dalam lingkup bukan yang tidak yang selalu negatif gitu. Nah, pada dasarnya semua pekerjaan, semua karakter yang dirumuskan oleh Holland ini ada pekerjaan yang sederhana dan pekerjaan yang kompleks gitu. Misalnya si realistis, kalau dia menyukai pekerjaan yang sederhana, itu misalnya dia jadi tukang kunci, tukang reparasi sepatu, tukang kebun, macam-macam gitu ya. Nah, kalau dia kompleks gitu, misalnya jadi arsitek, insinyur, gitu-gitu, teknisi, gitu-gitu. Ya. Lalu intelektual. Nah, intelektual ini lebih suka hal-hal yang abstrak gitu ya. Di satu sisi kekurangannya adalah kalau bisa nih si intelektual ini harus bisa mengontrol gitu. Apa yang dia tahu itu harus bisa dikontrol karena
buat orang intelektual itu tahu teori, tahu latar belakang, segala sesuatu itu harus jelas gitu. Jadi bisa dikontrol gitu. Kalau nggak jelas, nggak bisa dikontrol, itu jadinya nggak pasti gitu, ya. Nah, si intelektual ini juga cenderung menghindari hal-hal yang membuat dia harus membujuk atau bersosialisasi dengan orang lain atau melakukan sesuatu yang monoton berulang-ulang. Itu dia nggak terlalu suka gitu. Nah, makanya bidang yang cocok untuk intelektual ini matematika sama ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bisa ilmu pengetahuan apa aja, mau sosial, mau bahasa, mau alam gitu. Sama aja gitu ya. Terus nah, ciri-cirinya itu, ini kenapa ya nggak bisa? Halo. Bisa. Ciri-cirinya itu dia orangnya suka menganalisis. Sederhana dalam arti bahwa dia bukan orang yang sederhana dalam cara berpikir, tapi lebih sederhana dalam hal kalau si realistis itu lebih cenderung praktis dalam mengambil keputusan. Kalau si intelektual itu sederhana dalam arti misalnya bajunya gitu. Kalau misalnya ada istilah nerd gitu, nerd itu atau kutu buku itu kan dia cenderung sederhana ya, penampilannya sederhana, rambutnya sederhana gitu. Seperti itu dalam arti sederhananya. Terus biasanya orang yang seperti itu karena dia analitis, berpikir kritis, dia juga kritis terhadap dirinya sendiri. Makanya suka mengintrospeksi diri. Bisa kemungkinan besar juga pesimis gitu karena kritis ya. Orang kritis itu kan cenderung lihat minusnya gitu. Kekurangannya apa? Kesalahannya di mana gitu. Jadi bisa jadi cenderung pesimistis. Rasional, mandiri gitu. Karena dia biasanya orang kayak gini tuh tahu gitu. Oh, saya mampu kok, saya bisa kok. Oh, ini caranya begini, ini caranya begitu gitu. Jadi cenderung mandiri orangnya. Karena dia juga nggak suka cari perhatian gitu. Karena orang-orang kayak gini itu lebih suka di belakang panggung gitu. Dia bukan orang yang mau ke depan gitu, mengekspos dirinya tuh enggak gitu ya. Berpikir kompleks, hati-hati, suka belajar, cenderung tertutup dan menarik diri. Nah, kesannya ini ciri-ciri si intelektual ini kayak introvert, bisa jadi gitu ya. Tapi tidak semua intelektual itu introvert gitu. Ada juga intelektual yang ekstrovert gitu. Intinya adalah kecenderungan untuk berpikir kritis, menganalisis, hal-hal seperti itu, suka belajar gitu. Jadi yang penting buat si intelektual itu pengetahuan, proses belajar gitu. Itu yang paling penting buat mereka. Nah, semua peneliti itu cocok untuk jadi intelektual gitu kan. Terus misalnya bidang kimia, fisika, medis, IT, intinya hal-hal yang intelektual gitu ya. Itu cocok untuk si intelektual ini. Nah, sekarang kita ke artistik gitu ya. Kalau misalnya Anda kesulitan gitu dengan sesuatu yang terstruktur gitu, sesuatu yang sistematis, sesuatu yang sesuai prosedur, dan Anda itu mengutamakan keindahan ya, cita rasa gitu, itu kemungkinan Anda punya nilai artistik atau minat di bidang artistik ya. Nah, artistik itu tidak berarti melulu seni ya. Misalnya seni musik, seni peran gitu. Belum tentu gitu. Bahasa itu juga punya cita rasanya gitu ya. Misalnya pengarang atau yang berhubungan dengan bahasa, wartawan gitu misalnya. Itu kan ada cita rasa tertentu gitu.
Karena bahasa itu ada nilainya. Misalnya kalau kita pakai saya dan aku, itu nilainya sudah beda gitu. Nilai rasa sopannya udah beda gitu ketika berkomunikasi dengan lawan bicara gitu. Itu si artistik peka dengan hal seperti itu, ya. Oh, iya. Nah, orang artistik itu cenderung ekspresif gitu ya. Dia akalnya banyak karena kreatif gitu kan. Nah, tingkat kepekaannya juga tinggi gitu. Karena apa-apa kan dihubungkan dengan perasaan. Oh, ini bagus atau enggak. Oh, ini buruk atau enggak gitu. Jadi orangnya cenderung peka gitu. Terus emosional juga karena apa? Karena pekainya itu gitu. Terus idealis gitu. Makanya banyak juga dari mereka tidak terlalu mengutamakan materi gitu. Ya karena idealismenya itu yang penting, cantik, indah, bagus, hal-hal seperti itu yang penting. Terus impulsif juga gitu. Jadi reaksi yang diberikan itu berdasarkan situasi gitu. Makanya jadi impulsif. Nah, sering mengintrospeksi diri itu cenderung berhubungan dengan kepekaannya itu gitu. Jadi dia peka terhadap lingkungan tapi dia juga menghubungkan dengan dirinya sendiri. Ini kenapa ya begini? Saya salah apa? Hal-hal seperti itu gitu. Intuisinya juga bagus karena peka itu. Terus bisa berpikir kompleks, bisa berpikir abstrak gitu. Filosofis gitu juga. Cenderung terbuka gitu karena biasanya senang berhubungan dengan orang itu dalam konteks untuk menghidupkan imajinasi, berkreasi, hal-hal seperti itu. Ya. Mandiri juga gitu. Jadi bisa jadi berkolaborasi. Kadang kan seniman-seniman ada berkolaborasi ya. Tapi lebih banyak seniman yang menghasilkan karyanya sendiri karena nilainya itu beda gitu loh. Kalau misalnya dihasilkan dengan orang lain atau dihasilkan sendiri gitu. Nah, karena mereka itu cenderung kreatif gitu ya, berpikir out of the box gitu. Jadi mereka punya kesulitan gitu kalau harus berkompromi dengan aturan, dengan norma-norma gitu. Terus karena kreatifnya itu orangnya juga cenderung berantakan gitu. Ya, dan kadang nggak praktis gitu. Yang penting indah, yang penting bagus, tapi nggak praktis gitu. Ya. Nah, contoh kerjaan yang cocok gitu untuk tipe kepribadian ini itu misalnya desainer, pengarang, penyanyi, ahli bahasa, seperti itu, ya. Nah, sosial, ya. Dia intinya senangnya berkomunikasi dengan manusia gitu. Bedanya dengan artistik adalah kalau artistik itu dia berkomunikasi dengan manusia itu dalam rangka menghidupkan imajinasi gitu untuk menggairahkan hidupnya dia gitu. Kalau si sosial itu senang berhubungan dengan manusia itu untuk menolong orang, melayani gitu ya. Makanya biasanya orang-orang yang di bidang sosial ini kerjanya di bidang pendidikan, pengajaran, perawatan atau pelayanan ya. Nah, orang kayak gini juga agak-agak susah dengan hal yang terstruktur. Susahnya itu karena mereka cenderung fleksibel gitu ya. Agak susah dikekang kalau berhubungan dengan orang lain. Jadinya agak susah gitu kalau harus berdasarkan sistem tertentu gitu. Terlalu ribet gitu ya. Terus mereka juga kesulitan gitu kalau misalnya berhubungan dengan komputer atau mesin atau alat gitu. Nah, makanya misalnya banyak orang sosial misalnya gaptek seperti itu ya, bukan karena mereka tidak bisa memahami, bukan gitu, tapi memang karena minatnya nggak di situ jadi nggak berusaha untuk mendalami itu gitu. Beda misalnya dengan realistis ya, kan itu kelihatan gitu barangnya dan bisa dioperasikan gitu dan
buat orang realistis karena minatnya di situ jadi lebih gampang gitu, lebih gampang paham gitu. Nah kalau si sosial dia lebih paham manusia gitu, mesin dia nggak paham gitu, makanya bisa jadi gaptek gitu. Nah ciri-ciri orang kayak gini tuh biasanya perasa, ramah, sabar, yang murah hati dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini kelihatannya seperti ciri-ciri orang ekstrovert, tapi belum tentu, bisa jadi orang ini orang introvert gitu. Bedanya adalah ketika si sosial ini introvert, dia bisa melayani orang dengan ramah, dengan baik, dengan tulus gitu, bekerja sama. Tapi selain dari pekerjaan, dia nggak terlalu beramah tamah gitu. Misalnya nggak terlalu beramah tamah dengan rekan kerja, atau dia cenderung menyendiri gitu. Itu bukan berarti bahwa orang itu sombong atau dia nggak mau bergaul, bukan begitu gitu. Itu bisa saja si sosial yang introvert gitu. Ya. Nah, buat si sosial ini yang penting itu soal-soal moral, sosial, etik gitu. Itu penting buat mereka. Ya. Nah, pekerjaan yang cocok untuk si sosial ini misalnya pemotong rambut, perawat, pelayan, pemijat, gitu kan hal-hal yang berhubungan dengan manusia, gitu kan bukan dengan alat gitu. Nah kalau yang kompleks itu misalnya guru, coaching, konsultan, dokter gitu, atau psikoterapi, psikolog gitu, itu cocok buat si sosial. Nah ini pengusaha gitu. Pengusaha ini kan lagi booming ya gitu kan, menggiurkan karena hari kerjanya bebas gitu ya, terus nggak ada bos gitu kan, katanya gitu. Tapi sebenarnya untuk jadi pengusaha itu kan perlu kerja lebih keras dibandingkan dengan menjadi karyawan, karena ya hanya orang itu sendiri yang mengusahakan keberhasilannya gitu. Kalau dia mau mendapatkan uang dari usahanya gitu, jadinya lebih berat. Nah, seperti apa sih yang cocok pengusaha gitu? Nah, orang yang pengusaha ini dia nggak seneng dia senang mengamati tapi bukan dalam konteks untuk mencari simbolis gitu atau sesuatu yang abstrak, enggak gitu. Jadi dia mengamati itu juga hal yang pasti, misalnya mengamati pasar, mengamati perilaku konsumen, hal-hal seperti itu ya. Terus kegiatan yang sistematis itu dia juga nggak cocok gitu, karena pasar atau misalnya konsumen itu kan terlalu banyak gitu faktornya. Jadi kalau sesuatu hal terlalu terstruktur buat si pengusaha itu agak-agak susah gitu ngikutinnya gitu. Nah, tapi biasanya si pengusaha ini dia punya kepercayaan diri yang tinggi. Jadi dia mampu memimpin orang gitu. Nah, kayak apa sih ciri-cirinya? Ini suka mencari sensasi bahwa bukan dalam arti kalau artis itu mungkin juga suka mencari sensasi ya, dalam arti menghasilkan produk-produk yang kreatif. Nah, tapi kan orang masih memaklumi karena ya itu artis gitu ya. Kalau agak-agak nyeleneh dikit nama juga artis gitu kan. Nah, tapi kalau pengusaha ini suka mencari sensasi dalam arti dia mengeluarkan produk-produk yang baru di pasar gitu ya, yang out of the box juga gitu. Jadi misalnya dulu belum ada kamera digital gitu. Sekarang malah kamera analog hampir nggak ada gitu. Dulu nggak ada HP touchscreen gitu. Sekarang HP komputer, laptop segala macam udah touchscreen gitu. Jadi suka mencari sensasinya di situ gitu. Cenderung dominan gitu. Cenderung dominan itu karena dia
sebagai pengusaha itu dia harus kekeh gitu ya untuk mencapai tujuannya gitu. Jadi dia harus bisa memastikan bahwa segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan yang mereka inginkan. Dominannya di situ. Rajin juga karena harus berusaha untuk usahanya itu gitu. Nah, tapi dia juga harus punya kepribadian yang menarik untuk bisa karena meyakinkan itu ya, untuk bisa meyakinkan orang gitu. Ya. Terus orientasi pada keuntungan, pembujuk, optimis, percaya diri dan sebagainya. Nah, si pengusaha ini cenderung ekstrovert karena dia suka berkoneksi dengan orang lain, dia suka menghubungi orang lain. Ini tidak berarti bahwa introvert itu nggak bisa jadi pengusaha ya. Banyak kok pengusaha-pengusaha yang introvert gitu ya, kayak Steve Jobs, Larry Page, Warren Buffett, Bill Gates. Mereka semua introvert gitu ya. Kuncinya adalah keberanian dan kemauan untuk berinteraksi dengan orang banyak dan berjaringan gitu. Ya. Aktif, berani mengambil resiko. Suka membanggakan diri ini dalam rangka bukan bahwa saya punya begini begitu enggak gitu. Suka membanggakan diri itu dalam arti bahwa kalau misalnya berjaringan itu dia bisa meyakinkan lawan dengan pencapaian yang pernah dia raih, suka membanggakan dirinya di situ gitu. Nah, yang penting buat tipe ini adalah sukses gitu. Mau sosial, politik, ekonomi, yang penting sukses gitu. Nah, siapa aja yang cocok gitu dengan tipe kepribadian pengusaha ini? Maksudnya tipe kepribadian pengusaha ini cocoknya jadi apa gitu ya? Cocoknya jadi sales, marketing, politikus, manajer itu cocok. Pengusaha juga gitu ya. Nah, yang terakhir si tradisional. Nah, si tradisional ini harus bekerja dengan segala sesuatu yang terstruktur dan sistematis. Ada standarnya, semua ada nomornya, semua ada dokumennya gitu ya. Nah, kalau dia harus kerja di satu sistem yang sangat terbuka gitu, entah dia membuat sistem sendiri atau dia akan kesulitan beradaptasi gitu ya. Nah, orang-orang kayak gini cocok kerja yang jelimet-jelimet, yang meritil-meritil, yang detail-detail itu cocok si tradisional itu. Nah, kayak apa sih orangnya? Orangnya tuh cenderung protektif ya. Dia mampu menyesuaikan diri dengan baik karena pada dasarnya orang kayak gini itu taat pada aturan, mau aturan sosial, mau aturan tertulis gitu, dia taat orangnya. Tekun, loyal. Nah, karena terlalu kaku gitulah ya ibaratnya, nggak terlalu bisa berimajinasi jadinya orang kayak gini. Gitu ya. Kaku, hati-hati, teliti, metodis, dan sebagainya. Ya. Nah, yang cocok itu bagian pembukuan, sekretariat, administrasi itu cocok untuk si tradisional. Kalau pekerjaan yang agak-agak kompleks itu misalnya bagian hukum sama pajak, itu kan jelimet ya. Berdasarkan bab berapa, pasal berapa, ayat berapa gitu. Kita udah pusing denger duluan ya mungkin. Tapi kalau buat si tradisional, itu mereka bisa banget gitu ya. Sampai titik komanya hafal gitu misalnya. Ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pada dasarnya ini bukan patokan gitu ya. Kalau misalnya minatnya itu, terus ternyata bekerjanya di bidang lain, misalnya sosial gitu, tapi bekerjanya di bidang realistis gitu, bisa aja. Kenapa enggak? Mungkin minat sosialnya itu bisa menjadi komunikator antara orang-orang realistis supaya masalah yang terjadi di bidang tempat dia kerja sebagai orang yang realistis itu bisa selesai gitu. Kadang kan orang realistis mereka nggak berkomunikasi. Maksudnya pun kalau berkomunikasi tidak sehangat dan tidak
luwes orang-orang sosial gitu misalnya, ya. Atau pada dasarnya juga ada orang yang punya 2 minat gitu, atau bahkan punya 2 atau lebih bakat. Ya, itu anugerah ya. Nah, tapi minatnya lain lagi gitu. Itu bisa dikomunikasikan juga gitu. Intinya, bagaimana kita tahu gitu ya, kelebihan dan kekurangan kita sesuai dengan tipe karakter dan bisa mengaplikasikan diri semaksimal mungkin dengan kelebihan dan kekurangan yang kita miliki itu. Gitu. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut tentang tipe-tipe ini, penjelasannya ada di ANO Magazine edisi 6. Linknya ada di situ. Terus kalau mau ngetes nih, jadi saya sebenarnya orang yang mana sih gitu, itu ada di edisi 10. Ya, jadi bisa dilihat di situ gitu. Ada tesnya di situ, ada kuesionernya di situ, bisa ngisi sendiri gitu. Ada interpretasinya juga gitu. Itu dulu dari saya. Silahkan saya kembali ke Pak Bor. Oke, nah sebelum lanjut, saya mau sapa-sapa dulu nih yang sudah datang. Ada Roni Patulung, malam, Mas, Pak. Nah, saya nggak tahu nih itunya sebutannya ya. Begitu juga ada Mbak Yanti Murni, selamat malam. Silakan ya kalau umpamanya ada pertanyaan yang berhubungan dengan tema boleh, ya di luar tema juga boleh gitu. Ini apa malam ini kita membahas segala hal masalah psikologi. Baik, berarti tadi itu macam-macam karakter orang ya, Kris? Karakter orang yang dihubungkan dengan bidang-bidang sesuai dengan profesi pekerjaan. Oke, nah, tadi kan bilang kalau umpamanya mau tahu kitanya itu orangnya kayak apa kan bisa dilihat kan tesnya ya. Nah, betul. di apa? Di ya di itu ANO Magazine situs ya. Nah, cuma sekarang kalau umpamanya orang pengen tahu tanpa tes gitu, ada nggak trik-triknya gitu loh, gimana caranya? Kalau pengen tahu trik-triknya, itu satu lagi nih, orang itu sifatnya itu bisa nggak lebih dari satu? Kayak tadi kan mungkin ada artistik udah gitu, terus ada apa? Ada yang serius juga gitu. Nah, mungkin nggak kayak begitu gitu loh, lebih dari satu sifatnya? Bisa sih, mungkin aja. Kalau pernah kenal artis Heidi Lamar, artis jadul sih, itu tahun berapa ya? 20, 30, tahun berapa? Pokoknya awal-awal masih film hitam putih lah. Heidi Lamar itu ilmuwan matematika. Tapi dia juga aktris Hollywood. Gitu. Jadi, tapi orang kenalnya si Heidi Lamar itu dari aktrisnya gitu. Padahal dia juga salah satu penemu teori matematika apa gitu, saya nggak tahu juga gitu. Kayak gitu. Mungkin. Jadi bisa kemungkinan juga orang punya beberapa karakter ya? Bukan beberapa karakter sih, kecenderungan minat gitu. Kecenderungan minat. Oh. Iya, kayak kalau di dunia artis itu kan suka ada ya, misalnya dia nyanyi, dia main sinetron juga, dia ngarang buku juga, dia apa, kayak Dewi Lestari itu loh. Dia kan ngarang juga, ngarang lagu juga, nyanyi juga, gitu kan. Itu bukan orangnya karakternya banyak, tapi minatnya banyak gitu. Terus gimana cara taunya kalau kita itu umpamanya dalam dalam bidang pendidikan kita harus memilih jurusan kan ya, bahwa jurusan yang kita pilih itu sudah benar gitu ya, atau misalnya dalam bidang pekerjaan kita ini sekarang udah kerja di di bidang pekerjaan yang benar, itu gimana cara taunya? Atau hanya berdasarkan kira-kira dari diri sendiri aja, aduh ini saya
nggak suka nih di sini nih, atau kayak begitu atau kayak gimana? Ada nggak ininya? Oh, sebelum itu ada yang baru lagi nih, saya mau nyapa dulu. Anggetula Juanto Zega, malam. Ini katanya ini ya, satu ini ya, satu ras nih. Sama Sulasmi Zega, selamat malam. Ya. Itu mama saya sama adik saya lagi nonton. Oh, lagi. Oke. Kayak gimana, Chris? Nah, tadi kan Pak Bur bilang, gimana kalau misalnya kayaknya saya nggak betah nih atau apa. Bisa jadi itu tanda-tandanya gitu. Misalnya, iya, misalnya selama ini tuh saya tuh teman-teman saya tuh suka ngotak-ngatik komputer gitu. Terus ya saya ikutan aja gitu. Tapi sebenarnya saya tuh jiwanya sosial gitu, ya. Hanya teman-teman saya nggak ada yang ke pekerjaan yang sosial gitu. Atau saya senangnya bisnis gitu. Saya selalu punya ide untuk menghasilkan uang gitu. Tapi teman-teman saya suka ngotak-ngatik komputer gitu. Bisa aja itu ada tandanya seperti itu gitu. Ya, terus yang harus dilakukan seperti apa, Chris? Kayak umpamanya kuliah nih, kan, aduh saya nggak betah nih belajar sini. Apakah diterusin aja atau mesti keluar, atau umpamanya kalau dalam bidang pekerjaan, wah saya udah nggak ini nih, nggak bisa, performa saya nggak bagus nih. Nah, cuman mau keluar takut juga kan, ada yang bisa nerima kerja saya kembali nggak? Nah, jadi apa yang harus dilakukan nih? Sarannya, kalau udah merasa dalam kondisi yang salah. Kalau misalnya baru mau milih jurusan ya, itu ikutin aja. Maksudnya itu masih bisa dicegah ya gitu. Jadi ikutin kata hati aja gitu. Tapi kalau misalnya udah terlanjur gitu, misalnya udah terlanjur pilih jurusan itu gitu. Iya. Kalau terus terlanjur pilih jurusan, ya. Pas sadarnya ini, Chris, udah mau lulus, gimana? Baru sadar gitu, waduh nih salah nih. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya udah mau lulus nih, kalau udah mau lulus SMA gitu kan, kalau kuliah kan masih ada macam-macam jurusan ya, jadi masih bisa milih ya. Kalau udah mau lulus kuliah gitu, itu masih bisa milihnya karena fresh graduate ya, ibaratnya pilihannya tuh luas gitu ya. Pilihannya luas, cari pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan karakternya. Tapi mungkin itu agak-agak terbatas ya pilihannya, dalam arti bahwa misalnya orangnya tradisionalis, kuliahnya tradisionalis, tapi pilih jurusannya yang materialistis misalnya ya. Nah, cari pekerjaan-pekerjaan yang job desk-nya itu masih mepet-mepet ke tradisionalis gitu. Misalnya membuat aplikasi yang berhubungan dengan pembukuan, membuat sistem administrasi, yang membuat sistem dokumentasi, hal-hal seperti itu. Jadi kalau udah terlanjur nih, cari job deskripsi yang isinya masih sesuai minat gitu. Kalau yang salah ngambil pekerjaan gimana sarannya? Mau keluar dia agak ragu juga, nih nanti saya bisa dapat kerja baru nggak atau gimana? Atau harus mempelajari skill baru lagi yang sesuai dengan minat atau gimana sarannya? Kalau udah terlanjur benar ya, kalau udah punya pengalaman kerja, kan buang-buang waktu juga ya kalau harus mulai dari awal, kecuali kalau memang orangnya tipe pengusaha. Itu biasanya kalau tipe pengusaha itu bisa dia mulai sesuatu dari awal gitu ya, nggak masalah gitu buat dia. Nah, tapi kalau untuk tipe-tipe lainnya gitu, karena si tipe pengusaha itu tipe yang berani gitu ambil resiko gitu. Nah, tapi kalau tipe-tipe lainnya itu mungkin bisa misalnya minatnya itu dihubungkan ke kerja sambilan atau ke hobi gitu.
Nah, itu juga bagus untuk menyeimbangkan tekanan kerja, stres kerja gitu. Gitu. Jadi tergantung dari orangnya ya, Chris ya? Tergantung dari orangnya, iya. Ya, untuk yang nonton, apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Itu pertanyaannya itu bagaimana kita bisa tahu karakter saya gitu? Ya coba aja baca I.Know Magazine edisi 10 dan coba isi kuesionernya, jadi tahu oh saya ini orangnya seperti apa gitu. Jadi harus ngisi kuesioner dulu ya, Chris ya. Terus itu Iya. Setelah diisi ada skornya, terus bisa ketahuan ya, Chris ya, sifatnya itu apa gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan. Bentar, coba saya baca dulu. Oh bukan, itu pertanyaan yang lain. Ada yang salah masuk pertanyaan. Iya. Oh jadi itu ya terus kira-kira sifat orang bisa berubah, karakter orang bisa berubah nggak sih, Chris? Soalnya saya sih dulu merasa saya ini pemalu lah, susah bergaul gitu ya. Istilahnya apa, Chris? Ekstrovert ya? Introvert. Oh ya, introvert ya. Terus ada suatu titik lah di mana saya berpikiran, oh kelihatannya kalau orang yang susah bergaul itu jarang dapat teman, terus nanti karirnya juga nggak bagus. Jadinya saya paksa tuh biar nggak malu gitu loh. Apa kalau ada apa berkumpul atau pokoknya inilah memberanikan diri gitu. Emang bisa dipaksa ya untuk berubah itu karakter atau sifat seseorang? Bisa aja sih, tapi itu tergantung orangnya ya, gitu. Tergantung orangnya, tergantung lingkungannya, tergantung situasi di mana dia terpaksa untuk berubah gitu, macam-macam. Gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan dari para penonton nih, ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau mau tanya yang lain pun juga boleh. Dari Kristi ada yang mau ditambahkan, Chris? Kan di sini ada running text ya, jadi A.Know psikologi itu Suaranya nggak masuk, Chris. Halo, kedengeran? Ya, kedengeran. Tadi kepencet. Oh. Jadi konsultasi psikologi tentang keluarga, pendidikan gitu, termasuk diantaranya tentang penjurusan minat dan bakat ini, terus tentang karir gitu. Selain itu juga kami menawarkan training cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi itu bukan cuma ngomong gini ya, tapi berhubungan dengan misalnya membujuk, negosiasi, persuasi, seperti itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi bukan teknik membujuk ala sales segala macam, itu juga saya nggak bisa gitu.
tapi teknik berkomunikasi dasar lah ibaratnya gitu. Itu cocok misalnya untuk orang yang kesulitan berkomunikasi gitu. Jadi cenderung emosi gitu atau cenderung nggak tahu harus ngomong apa gitu, udah bingung gitu mau ngomong apa, atau introvert gitu juga bisa gitu. Itu cocok untuk training komunikasi ini gitu. Terus training pengembangan diri. Nah, di training pengembangan diri ini kami menawarkan cara mengambil keputusan, mengenal nilai-nilai diri, mengenal sumber daya yang ada di dalam diri, terus cara menjaga keseimbangan dalam hidup, gitu-gitu. Itu training pengembangan diri. Terus kami juga menawarkan jasa headhunter gitu untuk level manajerial ke atas gitu, yang sudah diintegrasikan dengan tes psikologi gitu. Jadi kalau pakai jasa headhunter kami itu tidak perlu pakai jasa psikotes secara terpisah gitu, karena kami juga sudah punya jasa psikotes gitu. Nah, itu sesuatu yang baru tuh, Kris. Soalnya saya dulu Betul. pernah itu pakai jasa headhunter, yang dikasih ya itu kandidat aja gitu loh. Oh ini. Nah, Betul. cuman secara karakter ya kita nggak tahu gitu. Nggak taunya orangnya belum sampai 3 bulan udah hilang. Nah, itu. Oh itu Nah, kalau tesnya meliputi apa aja, Chris, yang ditawarkan? tesnya kalau kami nggak pakai jasa tes IQ ya, karena saya Ya. percaya pada dasarnya sebagian besar orang, apalagi kalau sudah sampai pada posisi manajerial itu, IQ-nya rata-rata. Karena sebagian besar orang juga IQ-nya rata-rata gitu kan. Walaupun rentang rata-rata itu lumayan luas, tapi ya rata-rata gitu intinya. Jadi saya tidak akan menggunakan tes IQ. Tes yang akan kami berikan itu sesuai dengan karakter yang diinginkan perusahaan gitu. Misalnya tes kepemimpinan, orangnya itu kepemimpinannya kayak apa, atau misalnya orangnya harus gigih, atau misalnya orangnya harus kreatif gitu, orangnya nggak ragu-ragu gitu. Itu nanti tes yang kami berikan ke kandidat itu nanti sesuai dengan permintaan perusahaan gitu. Kami akan berusaha mencari psikotes sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan gitu. Jadi selain dari sisi skill juga nanti si klien, si perusahaan akan dikasih info karakter dari si kandidatnya gitu ya? Iya, gitu. Oke. Jasa apa lagi, Chris? Terus Di ya kalau ANO Magazine. Terus kalau misalnya mau ikut siaran bareng kami juga boleh gitu, siaran. Oh gitu. Ya. Kan kami maksudnya Sirai TV gitu. Oh gitu. Jadi Sirai TV juga memfasilitasi kalau misalnya ada tema-tema psikologi gitu atau pekerjaan yang ingin juga dibahas di sini, silahkan gitu. Tanpa melibatkan ANO juga nggak apa-apa. Kita ikhlas. Ya. Enggak dong. ANO tuh harus dilibatkan terus gitu. Iya. Ini kan sudah partner nih. Gitu. Iya, Oke. nggak maksudnya kalau misalnya Ayono hanya memfasilitasi nggak apa-apa gitu. Oke. Ya. Majalah apa? Majalah psikolog itu yang apa namanya? AN Magazine itu ya. Itu berdirinya atau terbitnya mulai tanggal berapa, Chris? Dan sudah berapa edisi sekarang? ANO Magazine terbit tahun 2017 Desember. Itu Udah lama ya. Awal berdirinya itu September dari mulai ide. Idenya itu September 2017, terbit pertama itu Desember 2017. Terus 2018 itu terbitnya 3 kali dalam setahun. 2019 terbitnya 4 kali dalam setahun. Sejak 2019 itu kami terbit 4 kali dalam setahun. Bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Jadi setahun itu emang terbitnya 4 kali atau sekarang udah mulai setiap bulan? Enggak, terbitnya 4 kali. Oh, 4 Setiap kali. bulan masih belum sanggup. Oh, masih belum ya? Iya, entar saya doakan setiap hari, Kris. Tiap hari jadi bikin artikel terus. Gitu. Gitu. Nah, terus topik-topik di magazine itu cara mengangkat atau cara milih topiknya kayak gimana, Kris? Apakah ada tim khusus yang mencari bahan yang untuk dibahas atau gimana? Atau memang ya lagi mau bahas apa langsung ditulis edisinya. Oh ya, untuk yang next terbitan bulan apa, Kris? Bulan Desember. Oh, bulan Desember ya. Udah ada ininya, kira-kira list yang akan dibahas apa aja? Udah sih, udah ada. Jadi kalau bulan Desember itu kami khusus untuk video-video gitu. Jadi nggak tulisan gitu. Kami juga memang sengaja mempublikasikan video-video itu setahun sekali gitu. Karena kami juga tidak terlalu aktif ya, baru di Sirai TV ini kami aktif di YouTube gitu seminggu sekali. Ya pelan-pelan semuanya, Kris. Semuanya juga nanti kalau udah ya akan ini. Baik, ada lagi, Kris, yang ingin disampaikan? Tentang minat bakat. Jadi minat bakat ini cara tahunya memang harus melalui tes ya, Kris? Ya kalau misalnya orangnya peka terhadap dirinya sendiri gitu, misalnya kayak yang Pak Bur tadi bilang gitu kan, kok kayaknya saya salah gitu, salah jurusan atau apa gitu, itu ya bisa tahu dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya bimbang gitu, masih pengen tahu gitu untuk lebih jelasnya gitu, bisa pakai kuesioner yang ada di ANO Magazine. Ya, tapi memang saya akui juga sih, Kris ya. Saya akui kalau psikotes itu memang sangat bagus ya. Karena dulu waktu, saya tadi lupa sampaikan, waktu pemilihan jurusan waktu SMA itu, sebenarnya saya juga dulu karena nggak tahu itu apa, itu setelah saya ingat-ingat, oh itu jadi dulu itu dikasih semacam tes. Dan saya baru ingat bahwa itu tes psikotes gitu kan. Iya. Nah, hasil psikotes pada saat itu memang saya itu cocok di bidang yang berhubungan dengan sosial. Nah, berarti sosial kan saya seharusnya bagusnya masuk di A3 kan ya. Nah, tapi karena pada saat itu ya seperti saya bilang tadi, saya nggak mau masuk di A3, saya akhirnya memutuskan untuk masuk A1. Tapi dalam perjalanannya memang ternyata saya itu lebih cenderung di bidang sosial, Kris. Jadi saya balik lagi tuh ingat, oh berarti saya dulu tuh emang dari dulu tuh udah ketahuan tuh gitu loh. Dari psikotes itu saya itu udah ketahuan bahwa minat saya itu sebenarnya berhubungan dengan dunia sosial. Jadi walaupun saya melenceng gitu, ujung-ujungnya akan ke situ gitu loh. Oh, berarti hebat juga nih psikolog nih, psikotes nih. Ada apa ya? Ada semacam sistem pertanyaan yang bisa mengarahkan orang untuk lebih memahami diri sendiri, walaupun orang itu nggak mau dengar istilahnya gitu kan. Saya kan nggak mau dengar itu, saya ngapain masuk A3 gitu kan, saya masuk A1. Tapi ya setelah bertahun-tahun akhirnya memang saya diarahinya ke situ juga gitu loh. Ya berarti ya memang perlu sih seharusnya nih. Nah, makanya mungkin saya sih melihat ANO ini harus lebih sering-sering nih mengedukasi. Nah, karena orang masih menganggap bahwa psikotes atau psikolog itu bukan hal yang penting. Padahal setelah saya pikir-pikir cukup penting karena kita itu sering dalam kondisi bingung dalam arti dalam
mau ngambil jurusan atau ngambil pekerjaan gitu kan. Kita tuh kadang-kadang bingung, tapi kita akhirnya memilih atas dasar pikiran kita sendiri gitu loh. Padahal dengan psikolog, dengan psikotes itu kan kita bisa kayak dibantu diarahin gitu loh. Ini loh kamu tuh seharusnya bagusnya ke sini. Nah, setelah udah tahu begitu kan tinggal digali. Oh, saya mesti belajar ini, belajar ini, belajar ini. Itu ada ininya nggak sih, Kris? Maksudnya kalau saya sih inget dulu sih nggak cuman dikasih tahu ini aja. Artinya saya belum ikut lagi nih model psikotes yang sekarang ya. Dikasih saran nggak kayak ini kamu minatnya di sini, jadi belajarnya harus jurusan ini, nanti kerjanya bidangnya ini. Kayak begitu nggak sih, Kris? Psikotes yang sekarang? Mungkin ya, saya juga nggak tahu, waktu saya SMA juga saya nggak ada tes itu. Saya tes aja itu malah SMP. Enggak, maksud saya kalau umpamanya orang ngikut psikotes yang sekarang ini dikasih insight-nya, sarannya sampai seperti itu enggak? Menurut saya sih iya ya. Oh, gitu ya. Oke. Ya. Ada lagi, Kris? Ini Mas Roni, Mbak Yanti, Anjit Tula, Sulasmi, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, mungkin ada kesimpulan kali, Kris. Apa, Kris? Ya, kesimpulannya itu manusia itu pada dasarnya dinamis ya. Jadi bisa jadi minatnya banyak, tapi kemampuannya hanya di salah satu dari minatnya itu, atau malah sama sekali nggak di salah satu dari yang diminati itu gitu. Jadi pada dasarnya nggak ada rumus yang saklek ya. Jadi rumus ini hanya tujuannya membantu gitu, memfasilitasi untuk menemukan tujuan gitu. Kalau misalnya belum tahu mau kemana, jurusan yang mau dipilih apa gitu. Tapi kalau misalnya udah tahu nggak apa-apa gitu. Hanya nanti kalau misalnya suatu saat gitu ada titik di mana kayaknya saya salah jurusan atau apa gitu, itu pakai juga psikotes ini gitu, karena itu bisa membantu gitu. Oke. Baik. Ya, demikianlah para pemirsa Sirai TV, kajian kita malam ini ya, tentang untuk membantu kita agar tidak salah jalan ya. Artinya salah memilih. Jadi kita bisa lebih menggali diri kita bisa menentukan harus belajar apa yang harus diperdalam. Kalau umpamanya sudah terlanjur salah jalur, langsung bisa memperbaiki daripada sadarnya nanti sudah tua, kan udah agak repot. Tapi kalau tahu dari awal, itu akan lebih mudah bagi kita untuk menyesuaikan diri kita harus seperti apa, harus bagaimana gitu. Oh, ini ada pertanyaan Pak Bor. Ada pertanyaannya? Apakah sikon lebih berpengaruh? Iya, berpengaruh juga gitu. Misalnya pengaruh orang tua gitu, pengaruh saudara, pengaruh teman-teman gitu. Misalnya teman-temannya lebih minat ke bidang artistik gitu, misalnya suka main musik segala macam gitu, tapi dia sendiri minatnya ngotak-ngatik komputer gitu misalnya, itu bisa berpengaruh gitu. Berarti ada pertanyaan tadi udah dijawab ya, bagaimana kita bisa tahu karakter saya ya, berarti melalui tes ya? Iya. Tes ya. Mau nggak mau Sulasmi Zega mau nggak mau harus ikut tes psikotes. Nah, itu bisa hubungi ANO Magazine. Iya. Tes apa yang harus diambil. Iya. Baik, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, mungkin udah ditutup ya, Kris ya? Iya. Ya. Terima kasih untuk Kristi yang
selalu setia ya, setiap hari Jumat bersama Sirai TV, berbagi ilmu, berbagi pandangan tentang psikolog. Semoga kita semua, terutama saya yang awam dalam bidang psikologi ini bisa lebih terbuka, karena seperti yang saya pernah sampaikan, dulu itu saya berpikiran kalau psikolog itu hanya mengurusi orang-orang yang punya gangguan jiwa gitu ya, padahal setelah saya sering gitu, rajin mengikuti sharing-sharing dari Kristi, ternyata pikiran saya jadi lebih terbuka dan banyak hal yang bisa dikerjakan oleh seorang psikolog. Terima kasih atas waktunya. Bagi para penonton juga terima kasih sudah menyempatkan diri hadir dan nonton di kanal kita Sirai TV. Silakan kalau mau ada saran, ide ya untuk pembahasan topik-topik berikutnya, bisa di komen di bawah. Nanti akan kita angkat ya dengan Kak Kristi, partner kita di bidang psikologi, biar kita bahas sama-sama gitu ya. Kalau suka dengan kanal Sirai TV, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share. Semoga kita di sini tim semangat ya untuk terus berkarya dan berbagi ilmu, hal-hal yang penting dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat malam, jaga kesehatan, sampai jumpa di lain waktu. Salam.